مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di majlis yang ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita, yakni mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan kita masih berada di juz 2, tepatnya di surat Al-Baqarah. Dan ayat yang kita akan bahas hari ini nanti adalah ayat 222 dan 223. Maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din. Rabbi zidna ilma. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan perpisahan kita nanti perpisahan yang menjaga kita semuanya dari keburukan-keburukan agama, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat 221 dari surat Al-Baqarah sebagaimana yang ada di layar ya. Ayatnya berbunyi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Di dalam pembahasan kosakata kemarin ada dua hal yang mirip tapi berbeda, yakni ada kata wala tankihu dan wala tunkihu. Wala tankihu artinya apa di sini? Wala tankihu, jangan kalian menikahi. Jangan kalian menikahi. Ini ditujukan kepada kaum muslimin, jangan kalian menikahi. Untuk diri mereka sendiri, jangan menikahi ya. Kemudian yang kedua, wala tunkihu, jangan kalian menikahkan. Tentunya di sini objek yang dinikahkan adalah ya wanita-wanita. Jadi misalnya anak-anak mereka ya, anak-anak perempuan mereka itu jangan dinikahkan dengan orang-orang musyrik seperti itu. Jadi ada beda, wala tankihu itu jangan menikahi. Kalau wala tunkihu jangan menikahkan ya. Baik. Kemudian ada istilah hal yang mirip tapi sama, yakni tapi berbeda, maaf, ada abdun, ada amatun ya. Abdun itu hamba laki-laki atau budak laki-laki. Kalau budak perempuan amatun. Makanya kita sering mendengar ada Abdullah kalau laki-laki, kalau perempuan disebut apa? Amatullah. Naam, amatullah. Jadi kalau memanggil seorang wanita biasanya ya amatullah, kalau perempuan ya abdallah, kalau laki-laki ya abdallah, kalau perempuan ya amatullah. Jadi di sini ada dikenalkan dua istilah ya, yang secara makna itu sama-sama budak, tapi satu budak laki-laki, satu budak perempuan. Ada kata amatun, ada kata abdun ya. Baik. Di sini ayatnya berbunyi wala tankihul musyrikatu. Wala tankihul musyrikati. Artinya apa di sini? Wala tankihul musyrikati. Dan janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka beriman ya, sampai mereka beriman. Kemudian wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Apa artinya wala amatun mu'minatun? Dan sungguh budak wanita yang beriman khairun min musyrikah, lebih baik daripada wanita musyrik. Nah, daripada wanita musyrik yang bebas, yang merdeka. Walau a'jabatkum, artinya apa kemarin? Walau a'jabatkum, walaupun dia menarik
hati kalian ya, walaupun dia wanita itu menarik hati kalian. Kemudian lanjutannya wala tankihul musyrikina, artinya apa? Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita ya, apa itu? Wanita-wanita kalian itu maksudnya anak-anaknya ya, anak-anak wanita kalian, anak-anak perempuan kalian. Ya, jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian al-musyrikin dengan orang-orang musyrik, ya itu. Jadi memang tidak terlihat kata anak perempuannya di sini atau yang dibawa perwaliannya itu tidak ada di sini, tidak terlihat, tetapi ini sudah dimaklumi. Wala tunkihu artinya jangan kalian menikahkan. Menikahkan siapa? Ya anak-anak perempuan kalian, ya yang dibawa perwalian kalian. Al-musyrikina dengan orang-orang musyrik. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'min artinya apa? Dan sungguh budak laki-laki yang beriman khairun min musyrik, lebih baik daripada seorang musyrik ya, yang merdeka maksudnya ya, seorang musyrik yang merdeka. Walau a'jabakum, meskipun dia menarik hati kalian. Naam. Ulaika yad'una ilan nar, artinya mereka itu mengajak kalian kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajak menuju surga. Wal maghfirah, dan ampunan. Biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, kepada semua manusia, la'allahum, agar mereka yatadakkarun, mengambil pelajaran. Nah, jadi seperti itu. Ini ayat yang kemarin. Jadi kemarin tentang hukum menikahi wanita musyrik ya, dan hukum dilarangnya juga menikahkan yakni anak-anak perempuan dengan orang laki-laki musyrik, itu tidak boleh ya, hukumnya tidak boleh. Hari ini kita masuk ke ayat yang baru insyaallah, ayat yang akan kita pelajari hari ini, yakni surat Al-Baqarah 222 dan 223. Di sini ayatnya berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ada dua ayat yang kita bahas hari ini ya. Di sini ada beberapa kata baru. Ada kata al-mahid ya. Al-mahid itu istilah yakni haid ya, atau dengan ada dua istilah dalam bahasa Arab, ada haid, ada al-mahid, sama ya, dua hal yang sama-sama isim masdar ya, dari haldo yahidu, kalau kata kerjanya itu haldo yahidu, yahidul mar'ah ya, dan ini hanya berlaku bagi wanita ya, mahid, tapi intinya adalah isim masdarnya adalah haid dan mahid, terkadang disebut haid, terkadang disebut mahid. Adapun haid itu orangnya. Jadi beda antara haid dengan haid. Kalau haid itu orangnya, ya. Dan haid itu tidak perlu dikasih marbutah haidah, enggak usah, karena memang yang haid cuma satu, cuma wanita. Jadi tidak ada muzakkar haid, itu tidak ada ya. Jadi selamanya haid itu tidak ada tak marbutahnya.
ya. Jadi ini ada istilah mahid dan haid. Kalau orangnya tadi apa? Haid. Naam, haid. Naam. Haid pakai dot ya. Pakai dot, bukan pakai to. Karena pakai to artinya dinding, tembok itu loh ya. Jadi mirip sekali, ada kata haidun dan haitun. Satu pakai to, satu pakai dot. Kalau pakai dot itu wanita yang haid. Adapun yang pakai to itu dinding ya, tembok ya. Baik, di sini ada kata baru al-mahid atau al-haid ya. Jadi tidak dibaca haid ya, tapi haid ya, al-haid. Nah, haid. Kemudian ada kata azan. Azan sebenarnya kita sudah dapatkan dulu kata azan, tapi artinya agak berbeda ya. Kalau yang dulu itu apa itu namanya penyakit ya, azan di kepala, ada penyakit di kepala yang bab wudhu itu ya. Nah kemudian di sini azan di sini artinya kotoran ya, bukan penyakit ya. Yang di ayat ini arti dari azan itu adalah apa namanya, kotoran ya. Kalau yang dulu itu terkait dengan inilah ya Pak, yang waktu ibadah haji itu ya. Faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqah aw nusuk. Ya. Ini yang urusannya dengan orang-orang yang haji ya, untuk haji itu. Ya, karena ada penyakit kalau dulu itu. Wala tahliku ru'usakum ya. Hatta yablughul hadiya mahilla. Jangan kalian mencukur kepala kalian sampai binatang kurban itu atau binatang kurban untuk hajinya itu sudah datang di tempatnya. Tetapi kalau kalian sakit, au bihi adan min roksi, dan kalian ada penyakit di kepalanya, koreng atau apa yang berat itu, maka tidak apa-apa dipotong, dicukur aja dulu ya, supaya penyakitnya tidak memburuk ya. Jadi mereka boleh melakukan, tapi bukan tahallul istilahnya, ya tetap istilahnya dicukur ya. Tapi bahasan kita dulu itu bab yang untuk menyempurnakan haji. Jadi haji itu semuanya diakhiri dengan tahallul. Mencukurnya haji dan umroh itu adalah di akhir ya, setelah apa itu putar sa'i istilahnya ya, sa'i ya. Setelah sa'i itu ada kegiatan yakni bertahallul, tetapi boleh mencukur terlebih dahulu ketika ada azan ya, ada azan min roksih, ada penyakit di kepalanya. Tetapi di pembahasan kali ini azan selain penyakit artinya adalah kotoran di sini ya, kotoran. Baik. Jadi terkadang juga memang artinya penyakit, seperti ada sebuah doa ya. Allahumma adhibil ba'sa yashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala adza. Ada yang menyebutkan wala adza. Adza itu sama dengan sakom, yakni penyakit ya. Ya Allah, hilangkanlah penyakit dariku. Tapi bahasan kita ada adza itu terkadang artinya penyakit, terkadang di sini artinya kotoran. Nah, dalam konteks ini urusannya dengan hukum haid ini, maka al-mahid itu adalah azan, adalah kotoran. Kemudian ada kata fa'tazilu an-nisaa. Fa'tazilu an-nisa. Ada kata ya'tazilu. Uzlah itu artinya menyendiri, menjauh dari keramaian. Ya, berarti betul-betul menyendiri. Nah, di sini ya'tazilu artinya menjauhlah ya kalian. Ya, menjauhlah kalian atau jauhilah boleh ya. Jauhilah an-nisaa, wanita kalian. Kemudian ada kata yathurna. Kata baru di situ yathurna. Yathurna artinya suci ya. Dari kata toharah ya. Yathur, tohir ya, itu suci. Kemudian orangnya yang bersuci disebut dengan mutatahhirin. Ada dalam kotak berikutnya ada kata mutatahhirin. Ini orang-orang yang mensucikan diri atau orang-orang yang bersuci. Hanya itu. Kemudian ada satu kata lagi, ada kata anna. Anna dengan alif maksurah, bukan anna dengan alif
yang berdiri, alif mamdudah, bukan. Kalau anna dengan alif yang berdiri itu artinya sesungguhnya kami. Kalau di sini anna dengan alif yang seperti ya ini ya, alif maksurah namanya, ini maksudnya bagaimana saja, dengan cara apa saja, begitu ya. Bagaimana saja atau dengan cara apa saja. Boleh. Ada kata anna. Baik, kita perhatikan ayatnya di sini, kita coba perhatikan dan kita coba menerjemahkan sedikit-sedikit ya. Adakah kembali lagi kita dipertemukan dengan kata wayas'alunaka. Apa artinya wayas'alunaka? Dan mereka bertanya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Anil mahidi, tentang haid ya. Kemudian Allah berfirman, "Qul," apa itu? Katakanlah wahai Muhammad, huwa azan. Ia adalah kotoran ya. Ia adalah kotoran. Huwa itu kembalinya kemana huwa itu? Ke mahid ya, ke haidnya itu ya, ke mahid atau ke haidnya. Katakanlah huwa azan. Dia adalah kotoran atau haid itu adalah kotoran. Titik. Kemudian Allah merintahkan fa'tazilun nisaa fil mahidi. Artinya berarti apa? Maka jauhilah oleh kalian an-nisa, wanita-wanita kalian fil mahidi, ketika dalam keadaan haid ya, ketika dalam keadaan haid, maka jauhilah istri-istri kalian. Di sini wanita-wanita itu dia lebih tepatnya ke istri ya. Wanita-wanita di sini maksudnya istri-istri kalian. Maka jauhilah istri-istri kalian ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, artinya apa? Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka ya. Hunna itu menunjukkan mereka yaitu kembali kepada para wanita, istri-istri kalian itu. Jangan dekati mereka ya. Jangan kalian dekati mereka. Bahasa Arabnya wala taqrabuhunna. Ya, ini betul-betul kalian, bukan kamu ya, tapi kalian karena ada wawunya di situ. La taqrabu. Itu kan untuk kalian itu. La taqrabuhunna. Jangan kalian mendekati mereka. Merekanya itu kata yang apa di sini? Hunna ya, hunna. Hatta yathurna, sampai mereka suci. Nah, sampai mereka suci. Yathurna di situ. Yathurna ini mereka para wanita maksudnya. Ada tandanya yang mana yang menunjukkan kata mereka para wanita di situ? Ada ya dan akhirnya nun. Jadi tanda nun belakang ya, nun itu namanya nunun niswah. Nun yang menunjukkan jumlah wanita banyak di situ. Mereka. Kenapa disebutkan mereka di sini? Karena diawali ya. Kalau diawali tak berarti kalian para wanita bersuci ya. Kalian wanita suci ya. Ya, telah bersuci begitu ya. Jadi beda antara tathurna dan yathurna. Kalau yathurna mereka suci ya para wanita, kemudian kalau tathurna kalian suci para wanita ya. Baik. Kemudian di sini menggunakan istilah yang lain, fa idza tatahharna, sama dengan yang atas tadi sebenarnya, hanya satu bentuknya tidak ada syaddah, hanya beda model saja. Tapi lihat hurufnya sama di situ. To, ha, ro ya. Jadi disebutkan faida tatahharna di sini artinya dan jika kalian telah suci ya, jika kalian telah suci. Maaf. Tatahharna ini bukan kalian. Ini taknya bukan tak kalian ini. Taknya tak tambahan, ini artinya mereka. Jadi kalau yang atas itu artinya dari kata tohara yathuru. Kalau yang kedua ini dari kata tatahhara yatahharu. Berarti di sini artinya itu mereka ya. Mereka suci. Jika mereka sudah suci begitu ya. Jika mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna artinya apa? Fa'tuhunna. Maka datangilah hunna mereka min haitsu dari
min haitsu amarakumullah, atau dari tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, atau fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan maka datangilah mereka ya di mana Allah memerintahkan kalian untuk mendatanginya. Ada kata min haitsu ini memang agak rumit terjemahkannya ya. Min haitsu itu biasanya diartikan dari mana saja atau di mana saja boleh. Di mana saja atau dari mana saja. Ada kata haitsu. Nah, haitsu itu dari mana saja atau di mana saja. Ya. Seperti dalam kata ana raja'tu min haitsu ataitu, saya pulang dari asal atau dari mana saya datang ya, dari mana saya datang. Saya kembali pulang ke tempat di mana saya berasal. Ana raja'tu min haitsu ataitu ya. Saya pulang menuju tempat asal saya datang, seperti itu. Jadi kata min haitsu itu bisa artinya di mana saja atau tempat ya, tempat boleh. Maka mengartikan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah boleh diartikan dan datangilah mereka di tempat yang mana Allah memerintahkan kalian. Ya, di tempat yang Allah perintahkan untuk kalian. Kemudian dilanjutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Ada kata innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci atau mensucikan diri boleh. Kemudian nisaukum harsul lakum. Nisaukum itu artinya apa di sini? Nisaukum ya istri-istri kalian. Harsun lakum, harsun itu tempat bercocok tanaman. Jadi ladang, ya ladang boleh. Jadi istri-istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian ya, atau ibarat tempat bercocok tanam bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, dari mana, apa itu namanya? Anna syi'tum, dengan apa tadi anna itu? Bagaimana, dengan cara apa saja kalian menghendaki ya, dengan cara apapun yang kalian hendaki ya. Jadi nisaukum harsul lakum, istri-istri kalian ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladang kalian itu anna syi'tum, dengan cara apapun yang kalian kehendaki ya, atau dengan bagaimanapun cara yang kalian hendaki boleh. Jadi anna syi'tum itu artinya bisa seperti itu ya. Wa qaddimu li anfusikum. Qaddimu itu artinya persembahkan ya, persembahkan. Pernah mendengar kata apa itu muqaddimah? Ya, muqaddimah ya, itu sesuatu yang di permulaan ya. Tapi bahasan kita adalah kata qaddimu, itu persembahkan. Persembahkan oleh kalian ya. Qaddimu ya, persembahkan berupa amalan, tapi maksudnya di sini persembahkan berupa amalan li anfusikum, yakni untuk diri kalian. Jadi dipersembahkan apa di situ? Persembahkan amalan, amal saleh begitu ya. Persembahkanlah amal saleh li anfusikum, untuk diri kalian. Jadi qaddimu itu maksudnya persembahkan. Apa yang dipersembahkan? Yakni amal saleh. Sebenarnya sama dengan kata ya'malu ya. Sama dengan itu. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah amal saleh untuk diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annakum, sesungguhnya kalian mulaquhu, akan bertemu dengannya. Dengannya itu siapa? Dengan Allah ya. Kalian sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Jadi mulaku itu artinya bertemu. Mulaku, kalian bertemu itu mulaku, ada hunya itu kepada Allah.
bertemu dengannya. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya, maksudnya dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ya, ini agak sedikit lumayan menerjemahkannya ini. Karena ada kata hal yang agak rumit seperti haitsu dan anna, ya, tapi kita tetap mengenalnya supaya nanti kita terbiasa menerjemahkan haitsu dan anna. Baik, kita coba sekali lagi menerjemahkannya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, artinya apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah ia adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahidi, maka jauhilah oleh kalian istri-istri kalian ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci, titik. Fa idza tatahharna, dan jika mereka suci, sudah suci, betul, dan jika mereka sudah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, di mana Allah perintahkan untuk kalian, ya, di mana Allah perintahkan untuk kalian, atau dari mana saja ya, yang Allah perintahkan untuk kalian. Ini agak rumit menerjemahkan ini saya juga, tapi maksudnya paham, yaitu ya fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya, maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan untuk kalian. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci atau yang mensucikan diri, boleh. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah oleh kalian ladang kalian itu anna syi'tum, dengan cara apapun yang kalian kehendaki. Ya, kata syi'tum itu kalian kehendaki, ya. Ya. Dengan cara apapun yang kalian kehendaki, silakan. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah amal saleh li anfusikum, untuk diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annakum, bahwa sesungguhnya kalian mulaquhu, akan bertemu dengannya. Dengan siapa itu? Dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, di sini kita mendapatkan ada kata taqrab. Naam. Yaqrab, ada kata yaqrab. Taqrabu itu kalian mendekati, taqrabuna. Berarti kalau saya mendekati itu jadinya aqrabu. Aqrabu. Kalau kami mendekati, naqrabu, ya, seperti itu. Kalau untuk anta, taqrabu. Kalau untuk antum, taqrabuna. Untuk mudhari'nya dulu seperti itu. Untuk anti, taqrabina, ya, taqrabina. Untuk antunna, taqrabna, ya, taqrabna. Jadi kalau kalian jangan mendekati para wanita, ya, para wanita, ya, ibu-ibu sekalian, jangan mendekati dia misalnya. Jangan mendekati mereka. La taqrabnahunna misalnya. Jangan mendekati mereka, para wanita yang lain misalnya. La taqrabnahunna, dari kata la taqrabna. Jangan kalian dekati, wahai ibu-ibu. La taqrabna, seperti itu. Tapi bacaan kita di sini ada beberapa kata fi'il mudhari', namun kita fokus ke fi'il madhi hari ini, ya. Dari kata yaqrabu, ya. Kemudian kita masih berusaha untuk mempelajari fi'il madhi. Kemarin kita sudah menghafalkan bentuk yang untuk ghaib, ya. Ghaib
ini terdiri dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa itu artinya dia laki-laki satu orang. Kalau huma itu dua laki-laki, ya, mereka berdua. Hum itu artinya mereka laki-laki semuanya atau bercampur ada perempuan di dalamnya boleh. Kemudian hiya itu artinya dia wanita, ya, laki-laki, ya, dia wanita satu orang. Kalau huma yang kedua di sini, huma mereka berdua untuk wanita, dan hunna itu mereka wanita semuanya, jumlahnya minimal 3. Jadi ada kata huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bagaimana penerapannya kalau untuk kata kerja? Kemarin kita sudah terapkan di sini dan kita menghafal saja di sini, ya, dengan yang kita lakukan kemarin, seperti yang kita lakukan kemarin. Seperti kata nasoro. Nasoro ini artinya menolong. Ini kalau pelakunya siapa? Nasoro itu pasti huwa. Kalau huma jadinya panjang. Nasoro, alifnya ini tambahan alif menunjukkan dua orang. Menunjukkan dua orang laki-laki itu dengan menambahkan alif di belakang. Jadi dari nasoro menjadi nasoro. Kalau mereka itu banyak, jumlahnya minimal 3, ditambahi apa di sini? Wawu, itu namanya wawul jamaah. Kalau alif itu tadi namanya aliful itsnain, alif yang menunjukkan dua. Makanya tadi nasoro, kalau pelakunya dua orang, misalnya Ahmad dan Muhammad yang menolong, maka disebut Muhammad dan Ahmad nasoro. Ya, itu mereka berdua membantu. Kalau bertiga yang membantu jadinya nasoru. Mereka itu artinya mereka membantu, bahasa Arabnya nasoru. Mereka memberikan pertolongan. Kemudian kalau pelakunya hiya, itu tambahkan ta di belakang, jadinya nasorot. Ini bedanya huwa dan hiya. Kalau huwa nasoro, tidak ada taknya. Kalau perempuan tambahkan ta, nasorot. Makanya kemudian berikutnya kalau untuk mereka berdua wanita yang menolong itu nasorot tambahi alif, tadi itu aliful itsnain, jadinya nasorota. Nah, kemudian yang terakhir untuk mereka, ya, untuk mereka itu tambahkan nun niswah di belakangnya. Nun yang menunjukkan apa? Wanita banyak, minimal 3. Nasorna. Jadi kalau kita hafalkan nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Ya, untuk bawahnya kita baca bersama-sama, silakan. Qotala, terus qotala, qotalu, terus qotalat, qotalata, qotalna. Kita terapkan untuk khoroja, silakan. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna. Berikutnya kafaro, silakan. Kafaro, kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna. Terus dakhola, silakan. Dakhola, dakhola, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna. Masuk itu, ya. Kemudian berikutnya akala, silakan. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna. Dan yang terakhir sa'ala, 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 sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna. Baik, untuk kata keluar, tadi bahasa Arabnya keluar itu khoroja. Berarti kalau pelakunya hunna, jadinya apa tadi? Hunna, khorojna. Kalau pelakunya hiya, khorojat. Kalau pelakunya hum, khoroju, ya, khoroju. Baik, saya membuat kalimat, ya. Kaum muslimin, laki-laki, ya, kaum muslimin atau kaum muslimun itu masuk masjid. Bahasa Arabnya kira-kira yang mana? Al muslimuna pakai yang mana? Masuk, masuk, masuk. Kalau khoroja keluar,
Kalau khoroja keluar, kalau masuk dakhola. Silakan yang betul bagaimana? Al muslimuna yang mana? Dakhola apa dakholu apa dakholna? Yang mana? Dakholu, karena muslimun itu laki-laki semuanya ya. Al muslimuna dakholu al masjidah, seperti itu. Al muslimuna dakholu al masjidah. Naam. Baik, seperti itu. Baik. Sekarang hari ini kita berkenal dengan mukhatab. Sebentar kita mengenalkan mukhatab ya. Sekarang mukhatab itu berarti lawan bicara. Lawan bicara itu pasti kalau terjemahnya bahasa kita itu kalau enggak kamu ya kalian, ya. Kamu ya kalian. Kalau di dalam bahasa Arab ada tambahan di situ, kalian berdua. Jadi di sini ada anta di kolom paling atas itu, ya, baris paling atas ada kata anta, antuma, antum, ada anti, antuma, antunna. Dan ini disebut dengan al-mukhatab istilahnya. Mukhatab itu lawan bicara. Jadi yang diajak bicara. Pasti ya kalau enggak kamu ya kalian. Tapi dalam bahasa Arab ada 6 bentuk ini. Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, jadi ini bagaimana penerapannya untuk fi'il madhi? Nah, kalau untuk fi'il madhi, kalau yang tadi asalnya itu nasoro, ini sangat mudah. Kalau kita sudah mengenal bentuk asalnya nasoro, ya 3 huruf, nasoro, kotala, khoroja, kafaro, dakhola, akala, dan sa'ala. Untuk mukhotob, penambahannya hanya di belakang saja, sesuai dengan huruf akhir dari anta, antuma, antum. Jadi kalau anta, jadinya nasorta, antuma, nasortuma, antum, nasortum. Jadi dipanggil, ambil belakangnya saja, ta, tumatum, ti, tuma, tunna. Jadi kalau nasoro untuk anta nasorta, untuk antuma nasortuma, antum nasortum, anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna. Sama dengan yang berikutnya, yang kotala sekarang membunuh, kotala. Kalau untuk anta jadinya kotalta. Naam, jadi huruf akhirnya tadi yang asalnya fathah itu disukun dulu ya. Kotala menjadi kotalta. Untuk antuma jadinya kotaltuma. Untuk antum kotaltum. Anti kotalti, antuma kotaltuma, antunna kotaltunna. Nah, kita masuk kepada khoroja. Tadi keluar itu khoroja, dia keluar. Khoroja kalau untuk anta jadinya khorojta, ya. Kalau untuk antuma khorojtuma, betul. Kalau untuk antum khorojtum, anti khorojti, antuma khorojtuma, dan antunna naam khorojtunna. Kemudian ada kafaro. Tadi kata kafaro itu huwa pelakunya. Kalau untuk anta kafaro jadinya kafarta. Kemudian kafaro untuk antuma kafartuma. Kafaro untuk antum kafartum. Kafaro untuk anti kafarti. Kafaro untuk antuma kafartuma, dan kafaro untuk antunna kafartunna. Berikutnya ada kata dakhola. Untuk anta dakhola jadi dakholta. Untuk antuma dakholtuma. Untuk antum dakholtum. Untuk anti dakholti. Antuma dakholtuma. Untuk antunna dakhaltunna. Kemudian kata akala, dia makan, akala. Kalau akala untuk anta jadinya akalta, betul. Akalta. Kalau untuk antuma akaltuma, betul. Untuk antum akaltum, anti akalti, antuma akaltuma,
antunna, akaltunna. Yang terakhir ada kata sa'ala, bertanya atau meminta. Itu dia pelakunya, dia bertanya atau dia meminta. Kalau untuk anta, sa'alta. Naam, sa'alta. Kalau untuk antuma, sa'altuma. Kalau untuk antum, sa'altum. Kemudian anti, sa'alti. Kemudian antuma, sa'altuma. Dan untuk antunna, sa'altunna. Nah, dan jika kalian meminta kepada Allah, ya, dan jika kalian meminta kepada Allah, gunakan sa'al pakai fi'il madhi di sini. Fa'idha sa'al. Kalau untuk antum apa tadi? Sa'altum. Sa'altum. Jika kalian meminta kepada Allah, berarti apa, bagaimana? Fa'idha sa'altum Allah. Kalau untuk menyambung, fa'idha sa'altumullaha. Naam. Fa'idha sa'altumullaha fas'alul firdaus. Maka mintalah surga firdaus. Nah, jadi ada sebuah hadis seperti itu. Fa'idha sa'altumullaha, ya, fas'alul firdaus. Ya, jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Nah, itu penerapannya seperti itu. Baik, kita cukupkan dulu untuk ini. Nanti kita ulang-ulang terus ya. Ini kalau sudah fi'il madhi mudhari itu ngelontrok itu, oh, bahagia sekali rasanya itu nanti. Iya, saya senang sekali kalau itu. Tidak apa-apa, nanti kita ulang-ulang terus. Madhi mudhari itu kata intinya bahasa Arab di sana. Kalau sudah mengetahui perubahannya, itu menjadi modal yang besar sekali untuk belajar bahasa Arab. Sementara memang kita batasi dengan kata-kata yang sudah muncul saja di dalam Al-Quran seperti nasoro, qotala. Ini kenapa bahas qotala? Ya karena di Quran sering muncul kata qotala gitu ya. Kok kejam sekali belajar bahasa Arab ada pembunuhan? Enggak, ini masalahnya di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran yang sudah kita dapati ya ini kemarin ya. Ada khoroja, ada kafar, dakhola, akala, sa'ala sudah ketemu. Hari ini ketemu koruba yakrobu ya, yakrobu mendekat ya. Nah, baik, nanti kemudian tinggal yang ana dan nahnu ini sangat mudah ya, tapi harapan saya nanti kita akan mengulang-ulang terus ini untuk yang fi'il madhi sulasi ya, dengan perubahan sesuai dengan pelakunya, dan kita ulang nanti mudhari, madhi mudhari, madhi mudhari. Mudhari sementara ini kita sudah melupakannya ini sementara ini ya. Karena sudah lewat lama, kemudian kita lupakan, fokus ke madhi. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke mudhari lagi ya, madhi mudhari, terus seperti itu. Untuk bahasa Arabnya, kalau sudah ngelontok di situ, masya Allah itu modal yang besar itu ya. Bahkan di dalam Durusul Lughah itu kalau sudah masuk buku 2 baru belajar itu ya, buku 2 di tengah-tengah, berarti sudah bertahun-tahun baru belajar itu, baru mendapatkan bab tentang fi'il madhi dan mudhari. Durusul Lughah, kitab yang biasa dipelajari dalam bahasa Arab, kitab Durusul Lughah itu tentang ini itu dipelajari di buku 2, pelajaran ke 17 atau 18-an kira-kira. Jadi kalau sudah belajar setahun lebih ya, itu baru ini 2 tahunan lebih baru belajar kata kerja. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan kuatkan di sini di madhi dan mudhari'nya. Mari kita membahas ayatnya ya. Ini ayat yang akan kita bahas hari ini. Kembali lagi diawali dengan kalimat atau firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahidhi. Ini informasi dari Allah, berita dari Allah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka apa tadi? Yas'alunaka, bertanya kepadamu 'anil mahidhi, tentang haid ya. Jadi ini Allah memberitakan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum haid itu seperti apa. Tapi lebih tepatnya di sini hukum mendatangi istri ketika sedang haid. Ya, itu hukum mendatangi istri ketika sedang haid. Ini kita bicara hukum lagi. Mulai hukum terus ya. Memang di Al-Baqarah banyak hukum ya sudah ya. Dan ini terjadi di fase Madinah ini ya. Jadi pertanyaan ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah hijrah ke Madinah.
Jadi yang bertanya bisa jadi para sahabat dari kalangan Ansor, dan yang lebih mengena memang yang bertanya itu adalah sahabat dari kalangan Ansor. Ya. Karena saat itu ada di Madinah dan mempertanyakan tentang hukum masalah mendatangi istri ketika haid. Makanya ketika kita bicara, oh surat ini diturunkan di masa Nabi ada di Madinah atau ketika di masa hijrah, maka ini ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah. Jadi setiap ayat yang itu diturunkan di masa setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, jadi mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah, itu namanya fase Madinah. Dimanapun ayat itu turun, ketika itu diturunkan di masa-masa tahun 1 Hijriah sampai 10 Hijriah atau masa fase Madinah, namanya disebut dengan ayat Madaniyah. Meskipun misalnya itu diturunkan di Mekah, meskipun ayatnya diturunkan di Mekah, secara tempat, dari sisi tempat memang diturunkan di Mekah, tetapi karena itu di fase Nabi ada di kota Madinah, tapi mungkin karena saat itu sedang melakukan perjalanan ke Mekah misalnya, maka tetap itu namanya surat atau ayat Madaniyah. Jadi bukan dilihat dari di mana tempat turunnya ya. Ayat itu disebut Makkiyah atau Madaniyah. Ini ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah. Satunya ayat-ayat Madaniyah, yakni ayat-ayat Madinah. Bukan berarti itu diturunkan sesuai dengan tempatnya, bukan. Tetapi fase. Kalau yang fase Makkiyah itu berarti 13 tahun ketika di Mekah. Nabi ada di Mekah mendakwakan agama Islam berapa tahun? Di Mekah berapa tahun Nabi mendakwakan Islam? 13 tahun. Ya. Hasilnya sangat sedikit sekali yang masuk Islam, hingga karena banyak kezaliman dan sebagainya, maka akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? Kurang lebihnya 10 tahun ya. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi yang disebut dengan fase Mekah itu adalah yang 13 tahun itu. Kalau dalam 13 tahun itu, mana ayat yang diturunkan di masa itu? Maka itu namanya ayat Makkiyah. Ya. Dan kalau itu diturunkan di masa 10 tahun di Madinah, maka namanya ayat Madaniyah. Meskipun ayatnya diturunkan di Mekah, misalnya ketika Nabi sedang melakukan perjalanannya di Mekah misalnya. Seperti itu. Tapi bahasan kita ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya. Para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang hukum haid, yaitu lebih tepatnya adalah mendatangi istri ketika haid. Dan memang kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Kebanyakan ayat apa saja itu, puasa yang kemarin-kemarin itu semuanya hukum semua itu ya, kisos, puasa ya, dan seterusnya itu ya, ayat-ayat hukum. Tapi bahasan kita di sini kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan ayat-ayat yang berisi tentang hukum itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan memang di sini kenapa tadi kita sebutkan Madaniyah? Penguatnya adalah bahwa kaum muslimin ya di kota Madinah itu tinggal berdampingan dengan orang-orang Yahudi ya, dan mereka itu memang orang-orang Yahudi menunggu datangnya Nabi terakhir ya. Namun singkatnya, mereka ketika mendapati bahwasanya Nabi terakhirnya itu bukan dari Bani Israel ya, maka mereka tidak mau menganggapnya sebagai Nabi, sebagaimana mereka tidak mau menganggap Isa sebagai Nabi mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mengimani dua Nabi sekaligus, yaitu Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi itu menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Jadi di Madinah kaum muslimin tinggal berdampingan, bertetangga dengan orang-orang Yahudi, dan mereka adalah ahlul kitab. Orang Yahudi itu ahlul kitab, dan orang Yahudi itu memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan bagaimana memperlakukan wanita-wanita haid atau istri-istri mereka yang ketika dalam keadaan haid ya. Dan Islam datang ingin menegaskan bahwa sudut pandang mereka terkait dengan bagaimana memperlakukan wanita haid itu ya, itu
dinyatakan rusak ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudut pandang yang rusak, yang tidak benar itu yang dikatakan oleh mereka itu. Sehingga akhirnya para sahabat saat itu bertanya kepada Nabi apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika istri mereka dalam keadaan haid. Jadi di sini wa yas'alunaka 'anil haid, mereka bertanya tentang hukum wanita haid atau mendatangi wanita haid, ya. Maka kemudian Allah menyerukan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan qul huwa adzan, katakan wahai Muhammad, itu adalah kotoran. Itu adalah kotoran, yakni haid itu adalah kotoran, ya. Kenapa disebut kotoran? Ya, kotoran dari sisi aromanya tidak enak ya aromanya. Kemudian dari sisi memang bentuknya yang kotor, lengket dan kotor ya, dan kemudian sifatnya yang najis. Jadi disebut kotor. Adza di sini mencakup tiga hal itu. Dari sisi aromanya, kemudian bentuk zatnya itu ya. Kemudian juga dari sisi kenajisannya. Jadi ada tiga hal itu kenapa disebut dengan adzan, yakni kotor. Ya. Dan haid ini dialami oleh wanita dalam siklus bulanannya tentunya, dan keluarnya secara alami dan rutin kurang lebih sebulan sekali tentunya, seperti yang sudah diketahui bersama ya. Dan itu adalah sebenarnya darah yang terkumpul di dalam dinding rahim ya, di dalam dinding rahim. Setiap bulan dinding itu terpecah normalnya ya, sehingga keluarlah darah yang disebut dengan darah haid itu. Jadi itu pecah ketika sel telur yang dilepaskan oleh wanita itu tidak dibuahi ya, tidak dibuahi. Kalau tidak dibuahi berarti tidak ada kehamilan ya. Karena tidak ada pembuahan, maka lapisan dinding rahimnya yang menebal itu kemudian meluruh ya, karena tidak jadi hamil ya, karena tidak hamil ya, maka kemudian pecah dan keluar dari tubuhnya. Dan adapun ketika wanita tersebut melakukan hubungan biologis dengan suaminya, lalu kemudian terjadi pembuahan dalam sel telur wanita itu, maka terjadilah pembuahan dan kemudian hamil, maka disinilah dinding itu tidak pecah sehingga nanti sampai melahirkan anak, dan selama itu pula tidak haid. Maka yang benar adalah wanita hamil itu tidak akan haid ya. Wanita hamil itu tidak akan haid. Dan haid itu menjadi salah satu tanda baliknya perempuan ya. Dan ini terjadi siklus selama setiap kurang lebih sebulan sekali, dan menunjukkan siklus reproduksi yang sehat, dan nanti akan terhenti pada masanya. Tapi bahasa kita lanjutkan ayatnya ya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, dan jauhilah oleh kalian istri-istri kalian di waktu haid ya, atau di masa haidnya itu. Di sini disebutkan jauhilah istri kalian. Ya, maksudnya di sini adalah jauhilah diri kalian dari mendatangi istri kalian. Maksudnya fokus yang tidak dibolehkan adalah menggauli istri kalian, tidak boleh selama mereka dalam keadaan haid, itu tidak boleh. Karena tadi kita sebutkan bagaimana sudut pandang orang Yahudi ini ditegaskan pada hadis riwayat Muslim tentang bagaimana sudut pandang orang Yahudi terkait dengan wanita haid. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi itu mereka idza hadatil mar'ah, kalau istrinya itu dalam keadaan haid ya, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bersama dengan istri-istri mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai' illa nikah. Silakan lakukan apa saja dengan istri kalian, bebas apa saja kecuali nikah. Maksudnya kecuali yakni melakukan hubungan intim. Nikah itu diistilahkan dengan hubungan intim. Jadi lakukan apa saja silakan, makan bersama, minum bersama, enggak apa-apa. Ya berjumpa enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan intim. Dan inilah sudut pandang Yahudi itu. Mereka yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW dengan tegas menyatakan bahwa sikap mereka dan sudut pandang mereka itu rusak, itu tidak benar, salah itu. Mereka terlalu berlebihan ya dalam menjauhi wanita haid,
sampai mereka tidak mau makan bersama, tidak mau minum bersama, tidak mau duduk bersama, karena menganggap wanita haid itu najis, secara keseluruhan najis. Itu anggapan mereka. Bahkan mereka itu menyediakan ruangan khusus di depan rumah mereka, ya, dan mereka disendirikan di sana, tidak boleh masuk rumah, najis nanti rumahnya. Ada diletakkan di bagian depan rumah, itu khusus ada ruangan untuk kalau istrinya dalam keadaan haid, dan dibiarkan di situ sampai masa haidnya berakhir. Nah, ini sudut pandang mereka itu yang berlebihan, inilah yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi, tadi kita sebutkan, orang Yahudi hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah, dan akhirnya terdengarlah masalah ini oleh kaum muslimin. Loh, ternyata begitu orang Yahudi memperlakukan wanita mereka, bagaimana mereka menganggap istri-istri mereka ketika haid itu seperti itu, dan memperlakukannya juga seperti itu. Maka ditanyakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wah Rasulullah, orang-orang Yahudi seperti itu, ya, apa benar harus menjauhi dan membatasi diri ketika istri haid itu dengan cara yang seperti itu sampai dibuatkan ruangan khusus?" Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa larangannya itu, ya, hanya sebatas dalam masalah hubungan intim saja. Jadi masalah nikah, jadi maksudnya nikah di situ, yakni hubungan intim saja yang dilarang. Adapun yang lainnya silakan, tidak apa-apa. Silakan makan bersama, duduk bersama, bermesraan, tidak apa-apa, ya. Berpelukan, tidak apa-apa, berciuman, tidak apa-apa, ya. Yang penting tidak melakukan hubungan intim. Dan ini menegaskan bahwasanya yang sisi kenajisannya itu adalah kenajisan di haidnya itu saja, terbatas pada darahnya yang najis. Iya, bukan tubuh wanitanya itu, bukan tubuh istrinya yang najis, dari ujung rambut sampai ujung kaki najis semuanya. Tidak seperti itu. Yang najis hanyalah darahnya saja, darah haidnya yang keluar itu. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam agama yang sangat memberikan perhatian kepada wanita, ya. Pertengahan, tidak hulu, tidak berlebihan seperti orang-orang Yahudi, ya. Mereka melakukan perbuatan yang sangat ekstrim, ya, terhadap istri-istri mereka seperti itu. Bahkan disebutkan oleh dalam sebuah riwayat dari ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah mengatakan, kuntu ata'arraq al-'arq wa ana haid. Saya pernah menyuili, memakani daging itu, yang ngerikiti dagingnya itu dimaem, apa masuk kerikiti itu kayak tikus, apa ini, mengikis lah, ya, mengikisi daging, ya, jadi maem daging dicakoti gitu, ya, dicakoti dagingnya sampai kelihatan tulangnya, ya, dan dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. Fa ana unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa yad'u fahu haitsu wada'at fami, haitsu wada'tu fami. Kemudian setelah saya berikan daging tadi yang ada tulangnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerimanya dan beliau meletakkan mulut beliau itu di tempat Aisyah menggigitnya. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya ini wanita itu tidak najis, ya. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan di tempat daging yang sudah dimakan oleh Aisyah tadi itu. Di mana Aisyah menggigit, di situ Nabi meletakkan mulut beliau di situ dan menggigit daging tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak menganggap wanita itu sebagai sesuatu ya najis secara keseluruhan, enggak. Dan dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat Muslim, ya, yang lainnya masih dari Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah meminum, ya, kuntu asyrabu wa ana haid. Nah, ini tadi kita ungkapkan lagi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya minum wa ana haid, sedangkan saya dalam keadaan haid, bukan haidah, sekali lagi, karena haid itu hanya untuk perempuan. Jadi kalau sudah satu saja tidak perlu ada haid, dan haidah itu tidak ada, ya. Jadi Aisyah mengatakan wa ana haid, saya dalam keadaan haid. Tsumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman itu atau gelas yang tadi saya minum dan masih ada sisa air di situ. Fa yad'u fahu ala maudhi'i fiyya. Kemudian beliau meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulutku. Ya.
Adapun orang Yahudi, mereka pandangannya buruk terhadap wanita ketika haid. Wanita itu najis secara keseluruhan. Ya. Ya kulitnya, ya bekas makanannya najis semuanya, makanya disendirikan mereka itu. Sedangkan dalam agama Islam tidak, wanita itu tidak najis, tetapi yang ini kita bicara wanita yang haid ya, itu tidak najis. Yang najis hanyalah darahnya, darah haidnya. Ya. Ya, mereka mengeluarkan, wanita ketika haid itu mengeluarkan kotoran ya. Ya berupa darah haid itu. Sebagaimana laki-laki juga mengeluarkan kotoran juga. Laki-laki setiap hari mengeluarkan kotoran, mengeluarkan air kencing, ya. Dan kemudian BAB, itu kotoran semuanya. Tapi kemudian apakah laki-laki langsung disebut najis secara keseluruhan? Tidak. Ya. Jadi sekali lagi penegasannya, yang najis itu bukan manusianya, tetapi zat yang dikeluarkannya itulah yang najis. Hanya sebatas itu. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan yang menyikapi orang-orang Yahudi yang seperti itu, menganggap wanita itu najis secara keseluruhan ketika dalam keadaan haid. Ya, itu orang yang sombong, orang seperti itu. Ada kok manusia yang sombong itu. Ada ungkapan untuk mereka yang sombong itu. Dari sebuah ungkapan disebutkan, ajaban li bani Adam, kaifa yatakabbar wa qad kharaja min makhrajil baul marratain. Kok bisa ya ada orang itu bersombong? Ya, padahal dia keluar dari yakni dari tempat keluarnya air kencing, yaitu yakni tempat dari kemaluan wanita, keluarnya dari sana ya. Satu dari dibuahi oleh sperma dari ayahnya ya, kemudian bertemu di rahimnya wanita, kemudian keluar dari tempat kemaluannya wanita. Kok bisa ada yang sombong begitu ya? Kemudian Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam tafsirnya masalah hal ini ya. Beliau menyebutkan sebuah kisah di situ ya, bahwasanya ada seseorang itu yang berjalan itu dengan mengenakan pakaian selendang sutra dan jubah sutra ya, sangat mencolok sekali, kemudian jalan dengan sombongnya. Maka Mutharrif saat itu berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kenapa kau jalan dengan sombong seperti itu? Karena sesungguhnya jalan seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut mengatakan, kau kenal saya apa enggak kok berani ngomong begitu? Maka Mutharrif mengatakan, iya, aku kenal kamu, sangat kenal kamu. Kamu kan diciptakan dari setetes mani yang hina. Kemudian nanti akhir hidupmu itu menjadi bangkai yang kotor. Dan ketika masa hidupmu, kamu pergi kemana-mana selalu dengan membawa kotoran. Ya, bawa air kencing, bawa kotoran di dalam perutnya. Kan itu kamu itu kan seperti itu. Ini orang yang sombong, ini sombong di dunia, menggunakan pakaian yang dilarang oleh Allah, yaitu menggunakan pakaian sutra dan kemudian jalan dengan angkuhnya. Ya, kemudian ditegur tadi, ya ditegur oleh Mutharrif tadi. Kenapa kau jalan seperti itu? Itu kan jalan yang dibenci oleh Allah. Pakaian yang kau kenakan pakaian yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian orang tadi tidak terima dan mengatakan, kau kenal aku apa enggak? Ya. Apa kau kenal aku? Batinnya itu adalah, saya ini kan orang yang ternama, saya seorang orang yang bermartabat di sini, orang yang sangat dikenal, saya orang pejabat di sini. Kau kenal aku enggak? Kata Mutharrif dengan singkat menjawab tadi itu, ya, saya sangat mengenalmu. Saya tahu kau itu diciptakan dari setetes mani yang hina. Kemudian akhir hidupmu nanti pasti menjadi bangkai yang kotor. Dan di antara keduanya, yakni di masa hidupmu, kemana-mana kau selalu membawa kotoran di dalam perutmu. Nah, ini untuk ucapan orang-orang yang sombong itu seperti itu. Tapi inilah ya, bahwasanya setiap orang itu membawa kotoran dalam tubuhnya, namun tidak kemudian mereka disebut najis. Ya, mau laki-laki ya sama, kemana-mana juga membawa kotoran. Yang najis itu adalah yang dikeluarkan ya, zat yang dikeluarkan dari tubuhnya itu, seperti ketika buang air kecil atau BAB ya. Itulah yang kotor itu di situ. Termasuk wanita ketika keluar darah haidnya, itulah yang najis di situ. Dan haid juga di situ, dan nifas ya, nifas juga demikian sama ya. Namun tidak dikatakan orang yang haid dan nifas itu dikatakan, oh ini najis wanitanya ini secara keseluruhan ya. Dan setelah para sahabat tadi mendengarkan pendapat orang Yahudi, maka kemudian mereka menanyakan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi mengingatkan, ya hendaknya ya tidak perlu itu dijauhkan wanita dari rumah, itu tidak usah. Kalau orang Yahudi kan tadi seperti itu, jauhkan dari rumah, ya ditaruh di ruangan tersendiri di depan rumah supaya tidak mengotori bagian dalam rumah. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bahkan memberikan contoh tadi itu, makan bekas makannya Aisyah padahal dalam keadaan haid, minum bekas minumnya Aisyah padahal Aisyah dalam keadaan haid. Nabi juga menciumi istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan haid, ya. Yang tidak boleh cuma satu, menggauli istrinya, mendatangi istrinya. Wala taqrabuhunna, ayat lanjutannya, wala taqrabuhunna haitsu yatuhurna. Jangan kalian dekati mereka sebelum mereka bersuci. Maksudnya adalah jangan kalian menggauli istri kalian ketika mereka sedang haid sampai mereka suci kembali. Suci itu ditandai dengan terputusnya masa haid yang pertama, ya, tidak keluar lagi haidnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bersuci, yakni mandi besar. Jadi memang ada dua syarat, ya, yang harus dipenuhi seorang wanita, ya. Jika suaminya mau mendatanginya, ya harus dipastikan bahwasanya darah haidnya sudah terputus, sudah tidak haid lagi, ya sudah berhenti, maksudnya sudah tidak keluar lagi haidnya, dan kemudian harus bersuci, baru boleh didatangi oleh suaminya, ya. Maka wanita yang sudah berhenti darah haidnya itu tidak boleh sholat sampai ia mandi besar, tidak boleh juga didatangi suaminya, maksudnya berhubungan intim dengan suaminya sampai dia mandi besar, meskipun darah haidnya sudah berhenti. Jadi harus mandi besar terlebih dahulu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, ya. Jadi mau sholat atau mau berhubungan intim dengan suaminya itu harus dipastikan darah haidnya berhenti, dan kemudian diakhiri dengan apa? Dengan bersuci, yakni mandi besar. Ya. Adapun untuk puasa, kalau mau puasa cukup memenuhi syarat yang pertama saja. Jadi kalau misalnya di sebelum subuh dia sudah yakin di situ sudah terhenti, ya, kemudian dia niat puasa di situ, tidak apa-apa niat puasa, meskipun belum mandi, ya, meskipun belum mandi sampai datang subuh dia belum mandi, baru setelah subuh baru dia mandi sekaligus untuk sholat, maka itu tidak mengapa. Jadi untuk puasa cukup memenuhi syarat yang pertama saja intinya. Jadi sudah boleh berpuasa kalau memang sudah terhenti darah haidnya sebelum terbitnya fajar, ya. Kalau darahnya itu berhenti sebelum terbitnya fajar, maka kemudian dia berpuasa, maka sah puasanya meskipun dia belum mandi besar, ya. Tetapi untuk masalah sholat itu harus memenuhi dua itu dulu. Yang pertama berhenti keluarnya haidnya itu berhenti, dan kemudian disucikan dengan mandi besar, termasuk untuk ketika mau didatangi oleh suaminya, maka harus memenuhi dua syarat itu, ya. Adapun puasa tidak. Fa in tatahharna fa'tuhunna. Fa in tatahharna, dan jika mereka sudah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Ini terlihat seperti perintah, tapi perintahnya bukan perintah wajib, ya. Kalian harus segera menggauli istri kalian. Enggak, di sini bukan itu. Ini perintah, artinya perintah yang berarti membolehkan. Silakan datangi istri kalian kembali, itu boleh, ya. Dibolehkan kembali untuk mendatangi istri kalian. Bukan sebuah perintah yang wajib, ya. Kalian wajib mendatangi istri kalian ketika mereka sudah suci. Tidak seperti itu. Jadi perintah ini bukan perintah wajib mendatangi istri ketika sudah bersuci, namun perintah ini maksudnya perintah menunjukkan dibolehkan lagi untuk mendatangi istri setelah sebelumnya dilarang karena masa haid. Hal ini sama dengan ayat atau firman Allah yang lain seperti ini. Ada perintah itu, tidak semua perintah itu wajib, ya. Ada terkadang perintah itu perintah yang menunjukkan dibolehkannya sesuatu setelah itu dilarang. Seperti pada waktu Jumat, ya, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika
sholat Jumat sudah ditunaikan, sudah selesai, maka bertebarlah kalian itu, menyebarlah kalian itu ke permukaan bumi ini, kemana saja silakan bersebarlah, ya, menyebarlah kalian di seluruh penjuru bumi ini dan carilah karunia Allah. Maksudnya, yakni carilah rezeki di sana. Perintah untuk carilah karunia Allah, carilah rezeki lagi. Itu maksudnya bukan kalau sudah selesai sholat Jumatan wajib bagi kalian untuk mencari rezeki, bukan seperti itu. Tadi kan sebenarnya mencari rezeki, berdagang misalnya, itu hukumnya dibolehkan sebelum sholat Jumat. Hukumnya sebenarnya dibolehkan, namun kemudian ketika datang waktu sholat Jumat itu kan sudah dilarang, perdagangan itu sudah dilarang perdagangan. Nah, ketika sholat Jumat sudah selesai, maka berdagang lagi tidak apa-apa jika kalian mau, artinya dibolehkan. Bukan suatu perintah yang wajib. Setelah sholat Jumat, wajib kalian mencari rezeki. Tidak seperti itu perintahnya. Jadi sekali lagi ini sama dengan ayat yang kita bahas ini tadi, bahwa perintah untuk mendatangi istri itu fa'tuhunna, fa'idha tatoharna fa'tuhunna. Jika mereka sudah suci, maka datangilah mereka, gawilah mereka. Itu bukan perintah yang memiliki arti wajib, itu tidak ya. Tidak seperti itu. Kemudian berikutnya ada kata min haitsu amarakumullah. Di mana saja atau di tempat yang mana Allah perintahkan kepada kalian, atau dari tempat yang mana Allah perintahkan untuk kalian. Ini mencakup dua makna di sini. Di tempat yang Allah perintahkan untuk kalian. Makna yang pertama adalah silakan campuri istri kalian, ya, gaulilah istri kalian, ya, setelah ia sudah berhenti masa haidnya dan sudah mandi besar. Ya, ini terkait dengan waktu. Jadi silakan datangi istri kalian kembali kalau mereka sudah dalam keadaan suci, di waktu yang mereka sudah suci. Suci dari sisi waktu haidnya sudah berhenti dan dia sudah membersihkannya, mensucikannya dengan mandi besar. Itu dari sisi tempat. Dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu. Jadi datangilah istri kalian kembali di waktu haidnya sudah berhenti dan di waktu mereka sudah mensucikan dirinya. Mana yang kedua, silakan datangi istri kalian, tapi harus di tempatnya, yaitu dari kubulnya, dari depan, ya, dari bagai kemaluan depan itu, ya, itu harus dari sana. Dan ayat ini sekaligus menegaskan tidak boleh mendatangi istri itu dari bagian dubur, ya. Itu pesan dari ayat ini, min haitsu amarakumullah, yakni di tempat yang Allah perintahkan. Tempatnya hanya di bagian depan, tidak boleh di belakang, di dubur itu tidak boleh. Tidak boleh di dubur, harus di kubul istilahnya. Kalau bagian depan istilahnya kubul, kalau yang bagian depan, bagian belakang istilahnya dubur, ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu disebutkan tentang larangan Allah untuk mencampuri istri atau menggauli istri ketika dalam keadaan haid, karena memang darah haidnya kotor, ya. Darah haid itu kotor, ya, dan najis, ya. Maka kalau yang sekarang diperintahkan, kalau sekarang maka datangilah istri kalian hanya dari bagian yang dibenarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dari bagian kubul, dari bagian depan. Jadi kemaluan wanita itu halal bagi suaminya, ya. Silakan datang istrinya dari melalui kemaluannya. Sampai kalau sudah haid, maka ada haid itu ketika keluar tidak boleh didatangi, ya. Kenapa tidak boleh didatangi? Karena darahnya itu kotor, ya. Darahnya itu kotor, darahnya itu ada darah najis di situ. Maka mendatangi wanita dari bagian dubur itu jauh lebih diharamkan, karena memang di bagian belakang dubur itu kan isinya kotoran terus, ya, kotoran terus, isinya selalu kotoran terus. Makanya tidak boleh mendatangi wanita itu dari bagian dubur, itu tidak boleh, ya, mendatangi wanita dari bagian dubur, karena memang dubur itu isinya kotoran semuanya, isinya kotoran terus. Adapun bagian depan, ya, hanya ketika masa haid saja itu ada najisnya itu di sana, ya. Jadi intinya ada larangan dua hal di sini, mendatangi istri ketika haid dan mendatangi istri melalui dubur. Melalui ayat ini sangat tegas dijelaskan seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya dari
hal-hal yang kotor, termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi Allah senang dengan hamba-hambanya itu yang mensucikan diri, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang najis, ya. Itu Allah cinta dengan hamba-hambanya yang seperti ini. Nisa'ukum harthul lakum. Bagian berikutnya adalah nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ibarat ladang untuk kalian, ya, ladang. Yakni tempat bercocok tanam. Ya, ini memang di situ adalah tempat keluarnya anak nanti di situ. Silakan, ya. Datangi dari bagian depan itu, karena wanita kalian itu adalah tempat bercocok tanam untuk kalian, ya. Dan dari wanitalah anak-anak itu keluar, ya. Dilahirkan dari istri-istri kalian. Maka campurilah, gawilah istri kalian melalui bagian depan. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka, ya, kita masuk ke ayat potongan ayat setelahnya. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian itu dengan cara apapun yang kalian kehendaki. Anna syi'tum. Mencakup apa saja ini, ya. Ya, tempatnya, ya. Tempat yang digaulinya itu yang hanya dibolehkan hanya bagian depan saja, ya. Tetapi mau dengan cara seperti apa, ya, itu boleh, ya, dibolehkan. Mau dengan lewat belakang, dengan miring, tidak apa-apa. Untuk masalah itu, masalah gaya, tidak apa-apa. Itu yang penting harus, maksudnya di tempat ladang yang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu di bagian kubulnya. Harus masuk ke kubulnya. Mau dengan cara apapun silakan. Yang penting harus masuk ke kubulnya. Meskipun lewat belakang, tetapi masuknya ke kubulnya itu adalah hal yang dibolehkan. Itu pesan dari anna syi'tum, ya. Adapun orang Yahudi berlebihan masalah hal ini. Mereka mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh didatangi dari belakang meskipun tidak ke duburnya tetapi ke kubulnya. Kalau dilakukan dengan melalui dari belakang atau dengan cara miring, menurut pandangan orang-orang Yahudi itu nanti yang keluar nanti anaknya nanti akan juling matanya. Tidak ada dasarnya seperti ini, ya. Tidak ada dasarnya. Padahal ini diperbolehkan, ya. Dari ayat ini tegas dalam agama Islam, silakan dengan cara apapun, anna syi'tum. Yang penting harus tepat sasaran, yaitu di tempatnya, yaitu di kubulnya, ya. Harus di sana. Maka ini sekaligus bantahan terhadap pendapat orang Yahudi yang memiliki pandangan yang berlebihan dalam masalah wanita itu, masalah haid tadi juga berlebihan, termasuk dalam masalah mendatangi istri-istri itu juga berlebihan, ya. Jadi mendatangi dari belakang meskipun di tempat yang benar itu tidak dibolehkan bagi orang Yahudi. Menurut mereka seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qaddimu li anfusikum, ya. Potongan ayat berikutnya, wa qaddimu li anfusikum. Dan persembahkanlah amalan, ya, untuk diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, ya. Wa'lamu annakum mulaquhu, dan ketahuilah bahwasanya kalian nanti akan bertemu dengan Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya, terkait dengan nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari itu, ya, nanti semuanya akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya semua nikmatnya itu. Artinya semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya pasti kembali kepada Allah. Maka qaddimu, ya, wa qaddimu li anfusikum, maka persiapkanlah bekal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan dengan Allah, ya. Fatazawwadu, persiapkanlah bekal terbaik kalian. Fa inna khairaz zad at-taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, ya. Kita diingatkan di sini. Yang maksudnya di sini adalah qaddimu li anfusikum. Lakukanlah amalan baik dalam perkara apapun. Semua hal itu dalam kehidupan itu harus dilakukan dengan kebaikan. Carilah ridha Allah di situ, termasuk ketika mendatangi istri-istri kalian. Harapkanlah pahala dari situ, ya. Kemudian lakukan dengan cara yang baik. Intinya usahakan setiap waktu yang kau lewati itu tidak lepas dari ketaatan kepada Allah. Apapun kegiatan yang dilakukan, jangan lewatkan
itu semuanya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah sampai ketika mendatangi istri-istri kalian. Ya, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah semuanya. Wabasyiril mu'minin, ayat ini ditutup dengan kata wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ketika tidak disebutkan kabar gembiranya itu apa, berarti itu mencakup semua kegembiraan dunia dan akhirat. Ya, di sini tidak disebutkan wabasyiril mu'minina bil jannah, tidak seperti itu. Tetapi cukup dengan sesuatu yang global, yang umum, wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, berarti mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita membahas tentang hukum lagi. Nah, waktunya sudah habis. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan lanjutkan sekali lagi ya pertemuannya insyaallah. Sekali lagi setelah itu kita libur dulu ya insyaallah ya. Jadi pertemuannya tinggal besok ya, sekali lagi ya. Untuk 2 pekan setelah itu saya izin libur karena insyaallah akan umroh ya insyaallah. Dapat amanah dari Ali ya untuk menemani ke sana. Jadi nanti insyaallah saya izin 2 pekan insyaallah, tanggal 30 dan 6 kita libur insyaallah ya. 30 Oktober dan tanggal 6 November kita libur dulu. Ya, 2 kali pertemuan kita libur dulu. Tapi besok masih terakhir, besok insyaallah ya. Besok hukum lagi apa enggak ini? Saya lupa ayat ini. Cek.